guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke guys, jadi hari ini aku mau makeover lemari dapur aku ya. Ini lemari dapur aku terbuat dari stainless. Jadi ini aku mau makeover. Oke guys, saksikan keseruan aku hari ini ya. Oke. Jadi untuk di bagian meja dapurnya ini aku akan keluarkan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang ada di meja dapur. Ini semuanya aku keluarin sampai bersih, dan setelah itu untuk di bagian kacanya ini aku kacanya bergradasi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini aku semprot-semprot pakai cairan Mama Lime dicampur dengan air. Karena ini kan di area dapur, jadi kaca itu dikhawatirkan banyak mengandung minyak ya, karena cipratan-cipratan kalau atau uap-uap dari kita memasak. Jadi ini aku bersihin supaya dia bersih, karena aku akan menggunakan wall sticker. Dan ini wall stickernya aku pasang dulu di area mejanya, dan terlebih dahulu ini aku ukur untuk panjang dan lebarnya. Dan setelah itu aku ukur, ini wall stickernya aku potong sesuai dengan ukurannya. Untuk area meja dapur ini aku juga sudah bersihkan menggunakan cairan Mama Lime ya. Dan setelah itu, setelah aku gunting sesuai ukuran, kemudian wall stickernya ini aku rekatkan di bagian dindingnya. Jadi untuk wall sticker ini aku menggunakan motif batak warna putih. Jadi motifnya seperti ini. Dan untuk penggunaan bata memang kita harus hati-hati ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya sambungan begini ya, batanya tuh harus nyambung seperti itu. Ini juga kadang-kadang aku agak sulit ya. Jadi dia tuh harus harus beraturan gitu loh kalau motif batak gitu. Dan setelah tadi aku ukur ternyata ada kelebihan untuk wall stickernya. Jadi ini aku gunting di bagian ujungnya. Setelah aku rasa pas, kemudian aku rekatkan. Ini aku menggunakan lap kering untuk menekan-nekan wall stickernya supaya dia rekat. Dan ini dia hasil dindingnya seperti ini. Kemudian untuk area mejanya ini juga aku masih pakai stiker motif yang sama. Jadi ini juga aku udah ukur sesuai dengan ukuran, kemudian aku rekatkan seperti ini. Aku tarik di bagian belakangnya, kemudian aku pakai lap, aku tekan-tekan seperti ini. Jadi supaya tidak ada gelembung-gelembung gitu ya teman-teman, makanya aku pakai lap kering seperti ini. Di sisi bagian sebelahnya juga untuk pengerjaannya itu sama. Jadi ini setelah aku rasa semuanya sudah selesai, tapi di bagian samping ini ada kelebihan stiker. Kemudian aku menggunakan cutter dan aku potong dengan menggunakan cutter di bagian ujungnya supaya nanti hasilnya dia terlihat rapi. Kemudian ini aku tarik seperti ini. Nah, supaya nanti aluminiumnya itu terlihat ya, yang tadi aluminiumnya tuh ketutupan dengan stiker. Dan ini juga aku rapihkan seperti ini dengan menggunakan cutter. Untuk area mejanya tadi udah selesai ya, aku pasangin stiker. Kemudian ini di bagian kacanya juga aku masih menggunakan stiker yang sama. Jadi ini aku potong dan aku potong sesuai ukuran. Dan untuk bagian stiker itu aku nggak tempel di bagian luar ya teman-teman. Karena ini motif kacanya untuk bagian luar itu bergradasi ya, jadi susah untuk menempel. Karena dia permukaannya tidak rata. Kemudian ini stikernya aku pasang di bagian dalam kaca aja. Jadi seperti ini. Aku pasang di bagian dalam sehingga dari tampak luar itu terlihat seperti putih aja ya, seperti stiker putih seperti ini. Untuk kaca bagian atasnya sudah selesai, kemudian lanjut aku mau pakai stiker kaca bagian bawah. Tapi ini terlebih dahulu banyak barang-barang ya, jadi ini barang-barang aqua galon aku keluarkan
Dan ini rak bumbu-bumbu juga aku keluarkan supaya nanti aku mengerjakannya tidak sempit ya teman-teman, karena ini areanya tuh kecil banget ya. Jadi ini aku apa ya, barang-barang itu harus dikeluarkan supaya agak lega. Dan kemudian untuk area kacanya ini juga aku ukur, dan kebetulan ini aku pakai meteran baju untuk mengukur panjang kali lebarnya supaya nanti aku bisa memotong wall stickernya. Setelah semua kaca sudah aku pasang stiker, kemudian ini di bagian list aluminiumnya ini aku akan kasih renda. Jadi aku akan tempelkan renda dengan menggunakan lem tembak seperti ini. Ini aku rekatkan. Untuk rendanya ini aku beli offline. Jadi ini aku beli di daerah Cipadu, Tangerang Selatan. Jadi di daerah Cipadu itu banyak banget dijual renda-renda yang kilo-kiloan gitu ya teman-teman, dan di sana tuh harganya murah-murah banget. Jadi bagi teman-teman yang mau cari renda bisa datang ke sana. Untuk kerudung yang aku pakai juga aku beli bahannya di Cipadu, kemudian aku langsung neci di sana. Jadi satu kerudung ini harganya 2.500 untuk neci sekeliling ya teman-teman. Jadi apapun keperluan kita tuh kalau di Cipadu harganya murah-murah. Dan setelah aku rekatkan rendanya, ini ada sisa renda, kemudian aku gunting seperti ini, menggunakan gunting supaya dia tampilannya menjadi rapih. Dan ini dia tampilan lemari aluminium yang sudah aku kasih renda semuanya. Jadi untuk makeovernya ini aku sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi ini dia tampilan yang sudah aku pasang stiker dan renda-renda. Dan kemudian ada storage di atas lemari itu, yang itu juga nanti aku akan makeover. Itu kemungkinan nanti aku akan tempelin wall sticker juga. Dan di area sini nanti aku akan buat taplak meja. Jadi ini taplak meja aku buat, sebelumnya aku ukur ya teman-teman. Jadi ini aku ukur dengan menggunakan meteran baju. Dan ini dia kain yang aku beli di Cipadu dengan motif kotak-kotak seperti ini. Dan ini ada penggaris, gunting, dan ada kapur. Jadi ini untuk bahan taplak mejanya ini aku beli dari bahan untuk spray ya teman-teman. Dan ini tuh mereknya Star. Jadi ini bahan Star yang aku beli. Kebanyakan orang tuh untuk membuat spray, tapi ini aku buat untuk taplak meja. Dan ini dia ukuran kain yang sudah aku potong sesuai dengan alas meja dapur. Kemudian untuk bagian tepinya ini aku akan lipat menjadi 2. Setelah itu aku akan sematkan jarum pentul seperti ini. Jadi di bagian kelilingnya itu aku akan lipat-lipat 2 lipatan seperti ini ya teman-teman. Karena nanti aku akan menjahit dengan menggunakan tangan. Dan ini dia hasil yang sudah aku sematkan jarum pentul di keseluruhan tepi kainnya. Setelah itu aku juga ini menggunakan pita nanti. Jadi ini pita yang aku akan tempelkan di bagian tepi juga. Dan ini untuk pitanya juga di Cipadu tuh banyak banget ya teman-teman dijual di sana. Jadi kita tuh bisa pilih motifnya macam-macam. Oke, sekarang lanjut aku akan jahit bagian tepi kainnya. Dan sebelumnya aku akan membuat simpul seperti ini. Jadi simpulnya tuh aku ikat dan jadi seperti ini. Kemudian ada sisa dari benang. Ini sisa benangnya juga aku akan gunting. Dan
Dan seperti biasa, biasanya tuh untuk jahitan pertama, ini jahitannya aku akan matikan ya teman-teman, supaya nanti jahitannya itu kuat. Karena ini aku menggunakan jahitan tangan. Kalau misalnya pakai jahit mesin juga biasanya di awal jahitan kita harus ikat mati ya, supaya benang itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan setelah ini aku sudah buat simpul mati untuk awal jahitannya. Kemudian lanjut aku akan menjahit dengan teknik jelujur. Jadi ini teknik jelujurnya itu aku pakai yang besar-besar aja ya teman-teman. Jadi ini untuk jahit jelujurnya aku pakai yang jaraknya tuh lumayan besar-besar ya, yang penting dia bisa keikat aja gitu. Karena aku ini buru-buru ya, jadi kalau misalnya malum lah kalau jahit tangan kan memang nggak secepat jahit pakai mesin jahit ya. Jadi ini karena aku menggunakan tangan dan aku pengen cepat, jadi aku jahit jelujurnya tuh besar-besar. Dan ini dia tampilan jahitan aku seperti ini, jahitannya yang sudah aku jahit sekeliling tepi kainnya. Oke, itu ada coretan kapur ya, nggak apa-apa ya teman-teman, itu nanti kalau dicuci akan hilang. Dan setelah itu ini aku akan menggunakan pita di area tepinya itu dengan lem tembak. Jadi ini pitanya akan aku taruh di sekeliling tepi untuk menutupi jahitan jelujur yang sudah aku jahit dengan tangan tadi. Jadi ini aku menggunakan lem tembak seperti ini. Untuk motif pitanya ini aku pilih warna kotak-kotak hijau ya. Jadi ini aku pilih kotak-kotak hijau supaya dia terlihat. Dan ini dia hasil yang taplak meja yang sudah aku jahit tangan. Jadi ini bentuknya seperti ini. Dan ini dia jahitan tangannya sudah tertutup dengan pita. Oke teman-teman, setelah selesai ini aku membuat taplak meja. Ini aku mau unboxing dulu ya. Jadi ini ada paket yang aku terima sudah beberapa hari yang lalu. Ini aku akan buka. Jadi ini adalah perlengkapan untuk area dapur aku. Jadi ini ada yang terbuat dari kayu-kayuan, itu paket yang pertama. Kemudian ini untuk paket yang kedua. Ini juga sama, ini datangnya sudah beberapa hari yang lalu. Dan aku baru buka ya sekalian unboxing. Dan ini aku beli toples atau tempat wadah kaca seperti itu ya. Atau jar kaca. Jadi ini aku beli ada 5 botol, 5 jar ya. Seperti ini terbuat dari kaca dengan tutup kaleng. Dan untuk paket kayunya ini belum dirakit sama penjualnya. Jadi ini aku akan rakit sendiri. Dan ini untuk kayunya tuh bagus banget ya menurut aku. Dia tuh kayunya tuh halus banget. Dan bagi teman-teman nanti yang mau samaan barang-barangnya sama aku akan taruh linknya di deskripsi box aku ya. Jadi nanti aku akan taruh link di situ barang-barang yang aku beli di online shop. Dan ini dia tampilan yang sudah aku rakit ya. Jadi ini adalah mug holder. Dan setelah aku sudah buka paket dan taplak mejanya pun sudah jadi, aku akan taruh kembali di meja dapur barang-barang yang tadi aku keluarkan. Dan ini dia mug holdernya, aku taruh seperti ini. Jadi ini aku beli 2 pieces. Dan untuk mug holder itu kita harus taruhnya mug ya teman-teman. Jadi kalau taruh gelas tuh nggak bisa karena nggak bisa digantung. Dan ini dia tampilan barang-barang yang sudah aku taruh. Jadi ini dia taplak yang sudah aku jahit dan kebetulan ini ada telenannya. Jadi sebenarnya ini wadah tempat aku buat teh apapun gitu. Jadi itu aku kasih pita.
Jadi semuanya ini aku kasih pita yang sama dengan taplak mejanya. Dan ini untuk alas sendoknya itu aku beli di IKEA. Dan ini untuk sendok-sendok kayunya juga aku kasih pita. Jadi ini aku pakai jar botol yang aku beli di online shop. Dan ini juga untuk sumpit-sumpitnya juga aku pakai jar kaca, botol kaca seperti itu. Seperti yang lainnya itu juga pakai pita. Dan ini adalah mug holder yang udah aku cantelin mug. Dan ini untuk rendanya aku pakai 2 rangkap ya teman-teman. Jadi ini supaya berkesannya tuh mewah gitu. Jadi aku pakai double. Oke, inilah dia tampilan lemari dapur aku yang sudah aku makeover. Kira-kira menurut teman-teman tampilan setelah makeover bagaimana? Tolong di komen ya. Karena menurut aku ini cantik banget, apalagi dengan renda-renda putih seperti ini. Dan di bagian atas storage boxnya itu juga aku tempelin stiker yang sama dengan stiker meja dapurnya. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan meja dapur aluminium aku yang sudah aku makeover. Aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye-bye.